Di sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu, yang kini hanya dikenal sebagai rumah angker, menyimpan cerita-cerita mengerikan yang sudah menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Tak ada yang berani mendekati rumah itu, kecuali seorang anak bernama Dika, yang baru saja pindah ke kota tersebut bersama keluarganya. Kepindahan ke kota kecil. Dika dan keluarganya pindah ke kota kecil itu untuk memulai hidup baru. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang tak jauh dari hutan. Dika, yang berusia 10 tahun, adalah anak yang penuh rasa ingin tahu dan suka berpetualang. Suatu hari, saat menjelajahi hutan di dekat rumahnya, Dika menemukan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Penemuan rumah angker. Dika mengikuti jalan setapak itu hingga tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Pintu rumah itu terbuka sedikit dan rasa penasaran menguasai dirinya. Dengan perlahan, Dika masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya, suasana terasa dingin dan suram, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Teman baru, saat menjelajahi ruang-ruang yang berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba, Dika mendengar suara tawa anak kecil. Dia mencari sumber suara itu dan bertemu dengan seorang anak sebayanya yang bernama Bima. Bima tampak ramah dan mengajak Dika bermain. Meskipun merasa sedikit aneh, Dika senang memiliki teman baru, pertemanan yang aneh. Setiap hari setelah pulang sekolah, Dika kembali ke rumah tua itu untuk bermain dengan Bima. Mereka bermain petak umpet, berlari-lari di dalam rumah, dan tertawa bersama. Namun, Dika mulai menyadari bahwa Bima tidak pernah ingin bermain di luar rumah tersebut. Dia selalu menghindar jika Dika mengajaknya keluar. Tanda-tanda bahaya. Ibunya Dika, Rina, mulai merasa khawatir dengan perilaku Dika yang sering berbicara sendiri seolah-olah ada orang lain di sana. Mainan Dika sering berpindah tempat sendiri dan terkadang dia menemukan coretan-coretan aneh di dinding kamarnya. Suatu malam, Dika menceritakan tentang Bima kepada ibunya. Merasa ada yang tidak beres, Rina mulai mencari informasi tentang rumah tua itu, menggali masa lalu. Rina menemukan cerita lama tentang seorang anak bernama Bima yang hilang di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Penduduk setempat percaya bahwa rumah itu dihantui oleh arwah Bima. Semakin banyak Rina mencari tahu, semakin jelas bahwa Bima bukanlah teman biasa. Dia adalah sosok yang terjebak di antara dunia hidup dan mati. Ketakutan yang menghantui. Dika mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu berada di rumah tua itu, dikejar oleh bayangan-bayangan gelap. Suara tawa Bima berubah menjadi tawa mengerikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dika merasa semakin takut, tapi Bima selalu muncul di pikirannya, memanggilnya untuk kembali ke rumah itu. Kembali ke rumah angker. Suatu sore, meskipun rasa takut menghantuinya, Dika memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Dia merasa perlu berbicara dengan Bima untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di sana, suasana rumah itu lebih menyeramkan dari biasanya. Dinding-dinding penuh dengan coretan aneh dan simbol-simbol yang tidak dimengerti Dika. Pengungkapan kebenaran. Bima muncul dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah terjebak di rumah itu sejak kematiannya. Arwahnya tidak bisa pergi, dan dia merasa kesepian. Bima meminta Dika untuk tinggal bersamanya selamanya, agar dia tidak lagi merasa sendirian. Dika, yang ketakutan, menolak dan berusaha melarikan diri, pelarian yang menegangkan. Dalam kepanikan, Dika berlari keluar dari rumah itu, dikejar oleh bayangan-bayangan gelap dan suara tawa mengerikan. Dia merasa kakinya seperti lumpuh, tapi dengan segala upaya, dia berhasil keluar dari rumah itu dan berlari pulang. Namun, bayangan Bima terus mengikutinya hingga ke rumah, mencari bantuan.
Rina, yang melihat putranya ketakutan, memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menghubungi seorang paranormal bernama Pak Joko yang dikenal dapat berkomunikasi dengan arwah. Pak Joko setuju untuk membantu dan datang ke rumah mereka untuk melakukan ritual pembersihan. Pak Joko melakukan ritual di rumah Dika, berusaha mengusir arwah Bima. Selama ritual, banyak kejadian aneh terjadi. Suara-suara aneh, bayangan gelap, dan suhu ruangan yang tiba-tiba menurun. Namun, Pak Joko terus melanjutkan ritualnya dengan penuh konsentrasi. Konfrontasi terakhir. Arwah Bima muncul dengan wujud yang mengerikan, mencoba menyerang Dika. Namun, dengan kekuatan dan doa yang dibacakan oleh Pak Joko, arwah Bima perlahan memudar. Sebelum menghilang, Bima menatap Dika dengan wajah penuh kesedihan, seolah-olah meminta maaf. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk dan masuk surga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.